Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 1. Kemarin kita sudah membahas, kalian sudah mengerjakan tugas terkait subbab 1.2 ya, teori himpunan. Sekarang kita masuk ke subbab 1.3 terkait pemetaan. Ya. Nah, kalian semua sudah pernah belajar pasti ya tentang fungsi itu apa. Gitu ya. Jadi, yang pertama saya mau kasih tahu, kalau kita punya fungsi, syarat yang harus kita punya adalah kita harus memiliki dua buah himpunan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, dari dua buah himpunan, misalkan saya namakan ini A dan ini B. Ya, kalau saya namakan ini A dan B, gitu ya. Kemudian saya punya fungsi, biasanya notasinya dengan F, gitu ya. Nah, kedua himpunan ini punya nama. Kalau saya bilang fungsinya dari A ke B, maka himpunan A ini namanya adalah domain atau daerah asal, dan himpunan B ini ada namanya, yaitu apa? Kodomain atau daerah kawan. Seperti itu ya. Jadi ingat, kalau kita buat fungsi kita atau pemetaan, kita butuh himpunan paling tidak dua, yaitu apa? Ada himpunan daerah asal dan himpunan daerah kawan. Jadi kalau saya bisa tuliskan definisinya seperti ini ya. Misalkan A dan B itu suatu himpunan, gitu ya. Nah, F, gitu ya, dikatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap unsur di A dipasangkan dengan tepat satu unsur di B. Gitu ya. Jadi setiap unsur di A dipasangkan dengan tepat satu unsur. Contoh, misalkan di atas ini saya punya A-nya, anggotanya A, B, C. Ini saya punya 1, 2. Kalau saya buat gini, A ke 1, B ke 1, C ke 1 juga. Nah, ini fungsi. Gitu ya. Tapi, lain cerita kalau sudah begini. Gitu ya. Kalau saya buat gitu ya, A-nya ke 1, B-nya ke 1, C-nya ke 2 dan ke 1. Nah, ini sudah bukan fungsi. Mengapa? Ingat, setiap unsur dipasangkan dengan tepat satu. Di sini C punya pasangan lebih dari satu. Jadi ini bukan fungsi. Ingat ya, aturannya dipasangkan dengan tepat satu. Seperti itu ya. Jadi setiap anggota di A harus cuma punya satu pasangan. Boleh sama, boleh. Tidak sama pun tidak masalah. Ya, tidak diatur. Yang penting punya satu pasangan. Efek dari itu apa? Anggota di B bisa tidak punya pasangan. Itu fungsi ya. Nah, sekarang fungsi Anda sudah kenal, Anda sudah pelajari juga gitu ya di kalkulus. Nah, sekarang misalkan Anda dikasih suatu pemetaan gitu ya. Anda dikasih suatu pemetaan gitu ya, F dari A ke B gitu ya. Anda dikasih suatu aturan pemetaan. Nah, pertanyaannya kita butuh tahu bagaimana caranya kita memeriksa kalau suatu aturan yang diberikan itu fungsi atau tidak, gitu ya. Jadi saya perlu memberitahu suatu definisi ya terkait fungsi yang terdefinisi dengan baik, gitu ya. F dari A ke B itu suatu fungsi. Sorry, saya hapus ya. Oke, saya ulangi. Misalkan suatu fungsi dari saya bilang himpunan A ke B itu ini dikatakan terdefinisi dengan baik ya, atau biasanya dikatakan ini well defined ya, jika ini
Yang pertama apa? Peta dari seluruh himpunan domainnya itu yang kalau saya bisa tulis gini ya, F itu haruslah termuat di dalam kodomain. Gitu ya. Jadi ingat, suatu fungsi itu bagaimana dikatakan fungsi atau fungsi itu terdefinisi dengan baik jika apa? Peta dari seluruh anggota domain ada di kodomain. Dan yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya, kalau satu unsur hanya boleh dipetakan ke satu unsur domain hanya boleh dipetakan ke satu anggota di kodomain. Jadi apa? Untuk A dan B anggota A gitu ya, dengan A-nya sama dengan B mengakibatkan apa? Kan peta dari A haruslah sama dengan peta dari B. Itu cara menyatakan suatu fungsi terdefinisi dengan baik. Karena begini, kalau Anda sudah dikasih fungsi itu ya biasanya f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan sudah jelas. Biasanya jarang ya kalau Anda belajar kalkulus ditanyakan ya. Tapi kita perlu lihat domainnya apa, kodomainnya apa. Gitu ya. Biasanya kan ditulisnya dari bilangan real ke bilangan real. Nah, kita perlu cek sebenarnya. Ini betul-betul fungsi bukan? Atau jangan-jangan bukan fungsi atau artinya tidak terdefinisi dengan baik. Begitu. Contoh. Contoh ya, suatu fungsi untuk memeriksa fungsi terdefinisi dengan baik atau tidak. Gitu ya. Misalkan saya punya himpunan S itu adalah bilangan asli. Terus saya punya himpunan himpunan T itu sama dengan himpunan S. Terus saya buat ini suatu aturan gitu ya. Dengan apa? Fs itu sama dengan S kurang 1. Jadi fungsinya apa? Fs sama dengan S kurang 1. Sekarang saya mau tanya, apakah S itu, apakah F itu suatu fungsi? Ya. Nah, kita perlu cek. Oke, kita sekarang periksa. Nah, apakah ini suatu fungsi atau suatu fungsi yang terdefinisi dengan baik, yang well defined, saya singkat ini saja. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita lihat ya. Himpunan S dan T sama bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari mana? Kita tulis dulu ya. Kita punya himpunan S itu sama dengan himpunan T, yakni bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat mulai dari 1. Oke. Nah, sekarang. Oke. Kita periksa. Kita tahu fungsinya apa? Fs itu sama dengan S kurang 1. Ini S kecil ya maksudnya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya mau cek peta dari semua domain? Yang pertama saya perlu cek itu kan. Peta dari semua domain artinya apa? Ya, himpunan isinya Fs kecil, di mana S kecil ini anggota himpunan S. Ya, ini artinya apa? Ya, F1 karena S-nya itu bilangan asli, kita cek F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, F1 berapa? F1 ya 1 kurang 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini jelas bukanlah subhimpunan dari T. Karena apa? Karena 0 bukan anggota dari T. Ya kan? 0 bukan anggota bilangan asli. Jadi 0 tidak termuat di T. Akibatnya apa? Berarti ada salah satu syarat terdefinisi dengan baik, suatu fungsi terdefinisi dengan baik yang disalahi. Jadi kesimpulannya apa? Ya, berarti F dari S ke T dengan cara apa? Memetakan S itu ke S kurang 1 itu apa? Bukanlah fungsi. Gitu ya, atau ya sebuah fungsi. Atau ya kita bisa katakan lain apa? Tidak sorry. Yang perlu saya tegaskan begini, kalau saya sudah katakan suatu aturan itu fungsi, maka pasti sudah well defined. Tapi kalau mau dicek, diperiksa
apakah well defined atau tidak, berarti itu belum bisa dikatakan sebagai fungsi. Makanya saya bilang tadi ini apa? Ini adalah suatu aturan atau pemasangan, gitu ya. Tapi belum tahu fungsi atau tidak. Seperti itu. Oke, ini contoh untuk memeriksa suatu fungsi terdefinisi dengan baik atau tidak, atau suatu aturan dikatakan fungsi atau tidak ya. Ini saya ganti berarti ya, mohon maaf. Saya bilang suatu aturan ya dikatakan terdefinisi dengan baik, gitu ya, atau dikatakan fungsi jika ini seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kemudian ada lagi banyak definisi, ada beberapa definisi, cukup banyak. Kita perlu bahas. Oke, kita mulai dari definisi. Jadi fungsi ada beberapa jenis ya yang perlu kita ketahui. Itu ya, contoh juga diberikan di situ, Anda tolong perhatikan ya contohnya pada halaman 8, 9. 8 dan 9 ya. Sekarang kita masuk ke beberapa definisi ya. Nah, saya bilang misalkan A dan B itu himpunan. Ya, bilang fungsi F dari A ke B itu saya bilang dikatakan fungsi pada, atau biasanya supaya tidak ambigu dikatakan fungsi surjektif, gitu ya. Jika apa? Jika untuk setiap anggota dari kodomain, namakan B, terdapat anggota di domain sehingga keduanya berpasangan. X adalah Y. Jadi, dengan kata lain, surjektif itu apa? Kalau suatu fungsi dikatakan surjektif, maka semua anggota kodomain punya pasangan. Contoh, B, 1, 2, 3. Ini misalkan A, B, C. Gitu ya. Nah, kalau fungsinya seperti ini, ini adalah suatu fungsi surjektif. Karena apa? Semua anggota kodomain punya pasangan. Tapi, kalau ini adanya, nah ini jelas bukan suatu fungsi yang subjektif. Karena apa? Karena ada anggota pada kodomain yang tidak punya pasangan. Seperti itu. Itu fungsi surjektif. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh. Contoh fungsi surjektif seperti apa? Ya. Misalkan saya berikan fungsi dari bilangan asli ke bilangan asli ke bilangan asli digabung dengan 0, gitu ya, dengan cara saya mengirimkan f dari x itu adalah x kurang 1. Nah, sekarang diminta tunjukkan bahwa f itu suatu fungsi surjektif. Ini saya bilang sudah ini suatu fungsi. Kalau saya sudah bilang fungsi, berarti Anda tidak perlu menunjukkan
terdefinisi dengan baik. Kalau belum dibilang fungsi, harus ditunjukkan itu terdefinisi dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita menunjukkan fungsi ini surjektif atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Ya, sekarang apa? Kita harus tunjukkan setiap unsur pada kodomain punya pasangan di domain. Ya. Ambil X anggota bilangan asli gabung 0. Artinya bilangan asli gabung 0 itu maksudnya ya ada 0 ya, 1, 2, dan seterusnya. Jangan ambil X, biasanya Y. Oke, sekarang. Oke, karena Y anggota ini, perhatikan ya. Jadi, ambil X ini. Akibatnya apa? Akibatnya karena Y anggota bilangan asli gabung, berarti nilai Y itu lebih dari 1. Y anggota bilangan asli gabung 0. Gitu ya, nilai Y paling kecil 0. Nah, perhatikan. Kira-kira pasangannya apa? Gitu ya, kita punya fungsinya apa? Fx itu sama dengan X kurang 1. Saya punya anggota kodomainnya itu Y. Nah, sekarang saya perhatikan. Lihat ya. Berarti kalau saya buat catatan, gitu ya. Gitu ya. X seperti apa? Yang harus dipilih agar peta dari X adalah Y. Ya kan? Karena kita punya kan anggota kodomainnya Y. Kita mau cari pasangannya di domain. Nah, sekarang lihat ya. Kita pilih apa? Ini catat, ini coret-coretannya anggap ya. Kita pilih X dengan apa? Y plus 1. Kalau Y plus 1, maka nilai X pasti lebih dari 91. Berarti sudah jelas apa? Pasti X ini anggota, kalau plus 1, maka 0 tidak ada lagi ya. Karena apa? Semua unsur Y ditambah 1. Berarti 0 tidak ada lagi. Berarti ini sudah anggota bilangan asli. Jelas, X bilangan asli. Berarti kita pilih apa? Oh, sudah, saya sudah tahu. Berarti saya pilih X-nya apa? Pilih X-nya adalah apa? Y ditambah 1. Ini jelas. X-nya anggota bilangan asli. Karena apa? Y tambah 1 itu lebih dari sama dengan 1. Anggota asli gabung 0. Tapi karena plus 1 berarti ya tidak ada lagi yang nilainya 0. Karena 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Jadi, perhatikan. Kalau begitu apa yang terjadi dengan fx? Fx-nya apa? F dari Y tambah 1. Dan apa? Y tambah 1, kita kurang 1. Berarti, ini apa? F itu subjektif. Ini contohnya. Seperti itu ya, fungsi surjektif. Oke, kemudian selain fungsi surjektif, ada juga beberapa fungsi yang lain yang perlu kita pelajari, gitu ya. Ada fungsi satu-satu, fungsi bijektif, dan juga fungsi komposisi. Kita mulai ya. Yang pertama, saya paling hanya berikan definisi saja ya. Misalkan f dari A, himpunan A ke B itu fungsi. Nah, f itu katakan fungsi satu-satu, atau biasanya nama lain adalah injektif, ya. Jika apa? Jika apa? Untuk setiap anggota pada domain dengan petanya satu. Ini definisi. Kita bisa menggunakan definisi ini. Ada juga definisi yang lain. Dengan melihat apa?
dengan melihat bahwa ini kan pernyataan jika maka. Ya, kalau kita punya pernyataan jika P maka Q itu setara dengan kita melihat jika negasi Q maka negasi P. Ya, berarti kalau ini bagaimana? Pernyataan ini. Ini kan misalkan kita bilang yang ini P maka Q. Kalau negasi Q maka negasi P jadinya apa? Ya, ini jadinya. F itu fungsi satu-satu jika apa? Untuk setiap anggota di domain dengan A tidak sama dengan B untuk setiap dua unsur yang berbeda ya, dua unsur dengan berbeda, maka A juga berbeda dari seperti itu. Ya, ini fungsi satu-satu. Contoh dalam bentuk diagram ya. Contoh kalau saya punya ini himpunan A, ini himpunan B, kalau ini ada 1, 2, di sini ada A, B, C, kalau 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke C, nah ini adalah fungsi satu-satu. Karena apa? Saat pasangannya berbeda, semua pasangan dari anggota domain itu berbeda. Kenapa kalau saya berbeda kan? Ini definisi yang ini. Kalau dilihat ya. Apa kalau kita ambil dua unsur yang berbeda, petanya juga harus berbeda. Jadi semua anggota domain pasangannya berbeda. Begitu ya, tidak ada yang sama. Itu fungsi satu-satu. Oke, setelah fungsi satu-satu, kita juga ada yang namanya ini. Fungsi gabungan dari injektif dan subjektif. Misal F itu fungsi dari A ke B. Gitu ya. Itu dikatakan fungsi, kalau di buku menulisnya ini, fungsi korespondensi satu-satu, atau kita bisa bilang fungsi satu-satu pada. Atau ada lagi nama lainnya apa? Fungsi bijektif. F itu dikatakan fungsi bijektif jika apa? Jika F itu suatu fungsi injektif satu-satu dan subjektif. Jadi bijektif itu satu-satu gabungan satu-satu dan pada. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya A dan B, di sini bilang A, B, C, ini 1, 2, 3. Kalau A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 1, C dipasangkan ke 3. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi bijektif. Artinya apa? Semua anggota domain, ekodomain, punya pasangan. Dan setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda. So, kalau kita ambil dua anggota yang berbeda, pasangannya bisa berbeda. Misalnya kita ambil A dan B berbeda kan, pasangannya juga beda. A dan C juga beda, pasangannya juga beda. B dan C pun demikian. B dan C berbeda, pasangan B satu, pasangan C tidak berbeda. Jadi ini adalah contoh fungsi satu-satu dan pada. Setelah fungsi satu-satu dan pada, ada lagi yang namanya ini, fungsi komposisi. Ini sudah kalian pelajari juga. Fungsi komposisi ini sudah ada di kalkulus, kalian sudah belajar juga ya. Misalkan saya punya F itu dari A ke B, dan saya punya fungsi G itu dari B ke C. Ini suatu fungsi. Nah, kalau seperti ini makanya G posisi F atau ditulisnya G bundar F itu adalah suatu fungsi dengan apa? G posisi F dari mana? Dari domainnya F dulu. Terus menuju ke mana? Menuju ke kodomainnya G. Jadi ingat kalau komposisi ini. Nah, domain kodomain A dan C. Gitu ya. Itu suatu fungsi komposisi dengan apa? Kalau anggota di A dipetakan kemana? Ke G dari F A.
kalau kita lihat berjalannya seperti ini. Yang pertama kalau kita punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, gitu ya. Kalau G komposisi F, itu yang pertama himpunan A, saya katakan A kecil, itu dikirim kemana? Dikirim melalui F. Setelah dikirim ke B melalui F, baru ini dikirim ke C melalui fungsi G. Ya. So, kalau kita gambarkan seperti ini. Kita punya dua mesin. Ini F, ini G. Barang yang masuk dari sini yang bisa cuma apa? Dari himpunan A. Ketika masuk, diolah menjadi apa? Anggota B. Baru masuk nanti C. Ya, ini G komposisi F. Nah, sekarang, Pak, saya mau tanya, kalau seperti ini bisa tidak F komposisi G? F komposisi G kita lihat. Kalau F komposisi G berarti apa? Kita kerjakan G dulu, baru kita kerjakan F. Nah, sekarang kita lihat. G dari mana ke mana? G itu mengirim anggota himpunan B ke C. Oke, jadi G itu mengirimkan unsur-unsur di B ke C. Nah, sedangkan F mengirimkan apa? Unsur dari A. Nah, C dan A ini kan belum tentu sama. Gitu ya. Artinya apa? Kalau belum tentu sama, artinya F komposisi G belum tentu berlaku. F komposisi G terjadi kalau gini. Kalau saya tulis G-nya dari A ke B dan F-nya dari B ke C. Nah, ini ada F komposisi G. Karena apa? F komposisi G berarti kita kenakan ke G dulu. Kalau kalian lihat sini ya, kita kenakan ke G dulu anggota-anggota di mana. Kita lihat apa? Cara menentukan domain dan kodomain. Domainnya berasal dari ini. Yang kedua. Jadi kita bergerak dari yang kedua, G. Karena G yang langsung berhadapan duluan. Jadi apa? Domainnya harus dari G. Setelah G mengeksekusi, itu ya, anggota A dikirim kemana? Oleh G, anggota-anggota A dikirim ke B. Nah, dari B, F bisa bekerja. Oh, F mengirimkan anggota B ke C. Jadi dari B, baru dengan F, ya ini kan kirimnya G, A, B. Baru dari F, meneruskan apa yang dikirimkan G ke himpunan C. Seperti itu. Itu komposisi ya. Oke. Nah, terkait lemma saya akan bahas di video selanjutnya.